Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Bang Zepri dari channel Uze Misteri teman-teman ya. Di mana channel ini yang membahas tentang cerita horor, fakta, misteri dan juga teori konspirasi teman-teman ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini atau video kali ini aku akan membacakan sebuah cerita horor lagi teman-teman ya. Dan judul dari cerita ini teman-teman adalah Kain Kafan Hitam ya. Oke, dan nama yang menceritakannya tidak mau disebutkan namanya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita membacakan cerita ini, saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Bang Zepri teman-teman ya. Bantu channel ini sampai 100 subscriber pertama teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita akan mulai ceritanya. Kain Kafan Hitam. Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mau menyebut namanya, sebut saja dia dengan Pak Budi. Pak Budi ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan aku dengar dia suka pergi ke rumah bordir. Kelakuannya yang buruk seperti itu didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh harta yang sebegitu banyak, itu pun dari perbuatan yang tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Entah kalian mau menyebut rentenir, tintah darat, atau apapun juga terserah. Saat dia meninggal, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tetapi saat melihat istrinya yang menangis, meminta tolong, dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim. Meski aku kurang yakin Pak Budi muslim karena aku belum pernah melihat dia sholat. Akhirnya para tetangga bersedia menolong. Aku yang masih remaja diajak ayah untuk ikut. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Budi. Kain kafan yang dia sediakan, yang digunakan untuk membungkus tubuh Pak Budi, tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Akhirnya mereka membeli kain kafan yang lebih besar, tetapi tetap saja tidak muat. Setelah 3 kali percobaan, tidak muat juga. Saat itu hidungku sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Budi. Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kafan putih itu menjadi warna hitam. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam itu dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat pas untuknya. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku di atas dipan. Saat itu aku melihat mayat Pak Budi yang terbujur kaku itu. Entah kenapa bulu kuduku meremang atau merinding. Baru pertama kali dalam hidupku aku melihat mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain pembungkus mayat yang menggunakan kain warna hitam. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Budi ke musola terdekat untuk disolati. Aku saat itu tidak ikut karena hujan lebat. Lebih baik tidur dalam suhu yang dingin ini. Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu. Aku yang mulai merinding lagi.
entah karena dinginnya hujan atau sebab lain. Akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayah. Beruntung saat aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah siap berangkat. Aku lihat di depan, keranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan pada pelayat lain untuk menggantikan mereka. Tiba di kuburan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Budi belum siap. Menurut para penggali kuburan yang berjumlah 5 orang itu, mereka sulit menggali karena tekstur tanah yang keras. Meski saat itu turun hujan, 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali. Namun hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya kiai yang memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian satu lubang kuburan telah siap. Meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Budi. Dan hujan yang turun sejak tadi mulai menderas, beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Tetapi sebelum hal itu terlaksanakan, mayat Pak Budi yang saat itu berada di pinggir lubang kuburan tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyi yang keras menyusul sesaat mayat Pak Budi jatuh. Akhirnya para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Budi. Setelah itu, kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumah masing-masing. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Budi, tetapi kabar tidak sedap telah beredar. Para tetanggaku menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Budi dengan kain kapan hitamnya serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Wow. Rumahku pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu Pak Budi. Tetapi beruntung aku tidak melihatnya. Hanya orang tuaku saja yang diganggu. Baru setelah kabar itu beredar, keluarga Pak Budi menyarankan untuk tidak menceritakan perihal hantu Pak Budi pada siapapun. Akhirnya hantu Pak Budi tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian, aku pergi ke luar kota untuk mengunjungi temanku. Aku bercerita kepadanya perihal Pak Budi. Alasanku menceritakan pada temanku saat itu karena sudah sebulan hantu Pak Budi tidak muncul. Dan ini di luar kota. Apalagi temanku tidak kenal dengan Pak Budi. Tetapi aku salah. Setelah aku pulang sehari kemudian, temanku menelponku. Katanya dia didatangi hantu yang ciri-cirinya sama persis seperti yang aku gambarkan dalam ceritanya. Dia sampai mengompol di celana. Aku yang tidak mudah percaya, sehari kemudian pergi ke rumah temanku yang lain, yang rumahnya lebih jauh. Aku menceritakan semuanya perihal hantu Pak Budi, tetanggaku itu. Dan setelah aku pulang,
Esoknya temanku itu menelpon dan menceritakan hal yang sama seperti yang dialami temanku yang pertama. Aku mulai setengah percaya, langsung menguji lagi ke teman perempuanku yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakan lewat email. Setelah 4 hari tidak mendapatkan jawaban ataupun kabar, aku lega karena aku berpikir kedua temanku yang menelponku itu hanya bermimpi horor karena ceritaku. Tetapi saat hari kelima, sebuah email datang dari teman perempuanku itu. Dalam emailnya, dia menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkain kafan hitam dan berwajah menyeramkan. Menurutnya itu adalah hantu yang paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Oke, dan jika kalian sudah membaca cerita ini, tolong jangan katakan bahwa aku menceritakannya atau aku yang menulisnya. Karena aku juga takut bertemu hantu berkain kafan hitam itu. Dan jika nanti malam kalian didatangi hantu Pak Budi itu, sampaikan saja salamku untuknya. Dan selamat dihantui. Oke teman-teman, jadi itu dia teman-teman ya, cerita dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya teman-teman, tentang cerita Pak Budi ini ya, tentang kain kafan hitam teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk video ini hari ini selesai teman-teman ya, dan semoga video ini menghibur kalian dan semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Jika kalian punya cerita-cerita horor atau sesuatu yang ingin aku bahas, silakan komen ya, komen aja atau DM aku di Instagram Uzeming ya, nanti aku akan balas teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi cukup untuk konten hari ini atau cerita horor kali ini teman-teman yang berjudul kain kafan hitam teman-teman. Oke teman-teman, jadi terima kasih, sampai jumpa di next horror story next time. Oke, jadi saya Bang Zepri dari channel Uzi Misteri mengucapkan see you and goodbye.